Siapa kalian? Salah seorang warga desa memberanikan diri untuk bertanya kepada Ben, meskipun hatinya ketar-ketir saat itu. Takut jika Ben beserta anak buahnya tiba-tiba menyakiti dirinya. Kedua mata Ben memicing tajam, menatap pria itu dalam-dalam, hingga membuatnya makin ketakutan. Alih-alih menjawab pertanyaan dari pria itu, ia malah berteriak dengan lantang mempertanyakan apa yang telah mereka lakukan kepada majikannya. "Apa yang kalian lakukan kepada tuanku, ha?" Warga pun tersentak kaget setelah mendengar Ben menyebut Rafael dengan panggilan "Tuan". Begitu pula Mia yang sejak tadi hanya diam menyimak kejadian itu dengan hati dan pikiran yang berkecamuk. "Tuan. Jadi pria ini," gumam Mia dalam hati. Sekarang ia tahu bahwa Rafael bukanlah pria sembarangan. Sebenarnya Mia tak pernah menduga hal itu karena penampilan serta sikap Rafael sebelumnya tak menampakkan bahwa dia adalah orang yang begitu penting. Para warga tak ada yang berani membuka mulut untuk menjawab pertanyaan Ben. Semua membisu, dengan bibir yang terkunci rapat. Hal itu tentu saja membuat Ben semakin meradang. Terlebih setelah melihat luka dengan darah segar yang masih mengalir di tangan sang tuan. "Kalian tidak ingin bicara? Baiklah," ucap Ben kemudian. Pria bengis itu tanpa ragu mengacungkan ujung senjatanya ke arah seorang warga desa dan bersiap menarik pelatuknya tanpa gentar sedikit pun. "Jangan-jangan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Anda, Tuan." Pria itu ketakutan setengah mati dan dengan tangan menangkuk di dada, ia memohon kepada Ben. Gadis ini dan kedua adiknya berpenyakitan. "Kami percaya bahwa siapapun yang berdekatan, apalagi bersentuhan dengan mereka, maka orang itu akan tertular dan mati. Pria ini sudah terjangkiti penyakit mereka dan kami tidak bisa membiarkan dia menularkannya lagi kepada kami. Jadi, jalan satu-satunya mereka dan juga pria ini harus segera dieksekusi," tutur pria itu dengan keringat dingin terus mengucur dari pelipisnya, hingga wajahnya terlihat basah kuyup. Ben menaikkan sebelah alisnya, mencoba mencerna apa yang barusan dikatakan oleh pria tadi. Sungguh tak masuk di akal dan sekarang Ben mengerti kenapa Rafael meminta dirinya membawakan beberapa orang dokter ahli untuknya. Sementara Ben masih meradang, menghadapi warga desa, salah seorang anak buahnya datang dan menghampiri Rafael. "Tuan, sebaiknya obati luka Anda terlebih dahulu," ucapnya dengan nada cemas. Tak ingin sang majikan kenapa-napa. Rafael mengangguk pelan, lalu berjalan menghampiri Mia dan kedua adik kembarnya yang masih terpaku di tempat mereka berdiri. "Mia, mari ikuti aku." Tetapi Mia tampak ragu. "Jangan takut, mereka semua anak buahku. Kamu dan kedua adikmu aman sekarang," sahut Rafael, mencoba meyakinkan. Menepuk pelan pundak Mia yang masih bergetar dan mengangguk pelan dengan sorotan mata tajam. Tak ada pilihan bagi Mia. Meskipun ragu, ia tetap melangkah mengikuti Rafael sambil menuntun kedua adiknya yang masih ketakutan. "Kita mau kemana, Kak? Dan siapa pria-pria itu? Apakah mereka akan menyakiti kita?" tanya Amar pelan. Memberanikan diri membuka mata dan menatap satu persatu wajah bengis pria bersetelan serba hitam tersebut. "Tidak, sayang. Mereka semua adalah teman dari Om Rafa. Itu artinya mereka juga berada di pihak kita dan tidak akan menyakiti kita," sahut Mia mencoba meyakinkan Amar dan Amara meskipun sebenarnya ia juga ragu. "Semoga saja begitu," gumam Mia dalam hati, melanjutkan penuturannya barusan. "Di mana dokter yang aku minta kemarin?"
Tanya Rafael dengan begitu serius menatap pria yang kini berjalan di sampingnya. Mereka ada di sana. Jawab pria itu sambil menunjuk mobil lainnya yang di mana para dokter sudah menunggu Rafael untuk memberikan tugas kepada mereka. Baguslah. Aku membutuhkan mereka untuk membuktikan kepada seluruh warga desa bahwa kami baik-baik saja. Pria itu menghampiri pintu mobil dan meminta beberapa orang dokter untuk segera keluar. Mereka pun dengan sigap menghampiri Rafael, lalu mengobati luka yang dialami oleh pria berparas tampan tersebut. Beberapa menit kemudian, selesai, ucap salah seorang dokter, setelah selesai mengobati luka yang dialami oleh Rafael. Sekarang, aku butuh bantuan kalian untuk memeriksa kondisi kesehatan kami semua, Dok. Pastikan bahwa hasilnya benar, perintah Rafael. Baik, Tuan Rafael. Kami mengerti, sahut dokter itu. Sementara dokter mempersiapkan segala sesuatunya, Ben memerintahkan seluruh warga desa yang masih memaku dalam ketakutan untuk berkumpul dengan benar. Menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri saat para dokter ahli memeriksa kondisi kesehatan Rafael, Mia dan kedua adiknya. Para warga pun dengan patuh mengikuti semua perintah Ben. Mereka berkumpul dengan sorotan mata tertuju pada para dokter yang tengah fokus memeriksa kondisi kesehatan Rafael dan ketiga bersaudara itu. 1 jam kemudian, pemeriksaan secara menyeluruh itu pun selesai dan dari hasil pemeriksaan mereka, baik Rafael, Mia dan kedua adik kembarnya baik-baik saja. Tak ada penyakit serius apapun yang menjangkiti mereka. Ya, meskipun bobot tubuh Amar dan Amara terlihat sedikit lebih kurus dari anak-anak seusianya. Namun, meskipun begitu bukan berarti mereka mengidap penyakit serius. Semua itu terjadi karena asupan gizi yang mereka terima selama ini jauh dari kata cukup. Bagaimana bisa cukup, jika setiap harinya mereka hanya makan ubi hasil kebun Mia dan kadang-kadang makan nasi dengan lauk seadanya. Itu pun jika hasil panen Mia melimpah ruah. Rafael menghampiri salah seorang dokter dan memintanya untuk mengumumkan hasil pemeriksaan mereka ke hadapan seluruh warga desa agar mereka yakin bahwa apa yang mereka tuduhkan kepada Mia dan kedua adiknya sama sekali tidak benar. Aku ingin Anda sendiri yang mengumumkannya, Dok. Biar mereka yakin bahwa kami baik-baik saja, ucap Rafael. Baik, Tuan Rafael. Saya akan segera mengumumkannya, sahut dokter tersebut. Kebetulan para dokter sudah tahu duduk persoalan yang terjadi di desa tersebut, hingga ia pun merasa sangat penting untuk mengumumkannya secara langsung agar kesalahpahaman itu tidak berlanjut lebih lama lagi. Dengan membawa hasil pemeriksaan, dokter itu pun segera berdiri di depan warga desa dan menjelaskan secara detail bagaimana kondisi Rafael, Mia dan kedua adik kembarnya. Sementara dokter tengah sibuk menjelaskan, Mia, Amara dan Amar saling berbincang pelan sambil memperhatikan dokter yang tengah fokus berbicara di depan seluruh warga desa. Jadi, kita benar-benar sehat kan, Kak? Tanya Amar dengan begitu antusias. Ya, kita tidak berpenyakitan seperti yang mereka katakan selama ini kan, Kak? Amara ikut menimpali. Mia mengulas senyum pertamanya setelah kejadian ini. Membelai lembut wajah kedua adik kembarnya sambil menjawab pertanyaan kedua bocah kembar tersebut. Tentu saja tidak, Dek. Kita baik-baik saja. Mereka lah yang salah, yang telah menuduh kita berpenyakitan, sahut Mia. Ada rasa senang sekaligus sedih yang dirasakan oleh ketiga bersaudara itu. Senang karena pada akhirnya mereka terlepas dari fitnah kejam yang selama ini membelenggu kehidupan mereka. Namun, mereka juga bersedih karena bingung akan tinggal di mana setelah ini.
Gubuk reot peninggalan mendiang sang ibu yang selama ini menjadi tempat bernaung mereka sudah habis dibakar oleh warga desa. Lalu, kita akan tinggal di mana setelah ini, Kak? Tanya Amara dengan lirih. Menatap dalam-dalam ke kedua netra Mia dengan mata yang tampak berkaca-kaca. Mia tersenyum kecut. Meskipun ia sendiri bingung akan tinggal di mana, tetapi ia tetap tak ingin membuat kedua adiknya bersedih hati. Kalian tenang saja. Kakak akan pikirkan itu nanti, jawabnya. Mencoba menenangkan Amara yang sudah mulai cemas. Sementara itu, sekarang kalian tidak perlu takut ataupun ragu untuk berdekatan dan bersentuhan dengan mereka. Mereka sehat dan tak memiliki penyakit menular apapun, jelas dokter dengan detail, sambil memperlihatkan hasil pemeriksaan yang sudah mereka lakukan sebelumnya kepada Rafael, Mia, Amar dan Amara. Para warga desa saling lempar pandang untuk beberapa saat sambil berbincang pelan. Mereka pun mulai percaya bahwa Mia dan kedua adiknya benar-benar sehat. Namun, beberapa di antara mereka, masih ada yang tidak dapat mempercayai hasil pemeriksaan itu. Mereka yakin, dokter-dokter itu hanyalah orang suruhan Rafael dan bukan dokter asli. Melainkan hanya dokter gadungan yang sengaja disewa oleh Rafael untuk membuktikan bahwa Mia dan kedua adiknya hanya difitnah. Bagaimana kami bisa percaya kalau Anda dokter beneran? Siapa tahu Anda hanya orang suruhan mereka untuk berpura-pura menjadi dokter agar kami percaya bahwa mereka baik-baik saja, celetuk salah seorang warga desa yang masih meragukan profesi orang-orang berseragam serba putih tersebut. Memberanikan diri untuk mengajukan pertanyaan itu, meskipun hatinya berdebar ketakutan. Mata Ben membola. Tangannya terasa gatal ingin menarik pelatuk dan mengarahkannya kepada pria itu. Namun, segera ditahan oleh Rafael. Biarkan mereka para dokter menjelaskannya, Ben, ucap Rafael mengingatkan. Mau tidak mau, Ben pun mengangguk patuh dan menuruti perintah sang majikan. Apakah itkart ini masih membuat Anda tidak yakin dengan profesi kami? Ucap salah seorang dokter seraya memperlihatkan sebuah kartu identitas miliknya yang membuktikan bahwa ia adalah seorang dokter. Para sebagian warga yang masih tak percaya, saling melempar pandang satu sama lain. Masih mencoba mencari alasan untuk meragukan pernyataan dokter tersebut. Bagaimana cara membuat kami yakin bahwa kartu identitas itu asli? Ucap pria itu lagi dan kali ini terlihat jauh lebih berani. Ben yang sudah tak bisa menahan amarahnya, segera mendekat ke arah pria itu dengan raut wajah memerah. Kalau begitu suntik mati saja dia, Dok. Biar yang lain percaya bahwa kalian adalah dokter sungguhan. Geram Ben yang berhasil membuat nyali pria itu menciut. Ampun, Tuan. Baiklah, aku percaya sekarang, sahut pria itu dengan terbata-bata dan wajah yang terlihat memucat. Para tim medis hanya bisa tersenyum kecil menanggapi celetukan Ben. Sementara para warga kembali bungkam seribu bahasa. Penuturan Ben barusan berhasil membuat mereka semua ketakutan dan tak ingin menjadi kelinci percobaan atas suntik mati yang baru saja dikatakan oleh pria itu. Jadi, apakah kalian semua masih percaya bahwa gadis ini berpenyakitan? Tanya Rafael sambil memperhatikan para warga desa yang berdiri di hadapannya dengan raut wajah ketakutan mereka. Hening untuk sesaat. Namun, sepersekian menit berikutnya seorang pria memberanikan diri untuk membuka suara. Mengeluarkan unek-unek yang sejak tadi tertahan di dadanya. Jika memang benar mereka tidak berpenyakitan, lantas bagaimana dengan dua orang korban yang pernah terjangkiti? Kedua orang itu meninggal dunia setelah berdekatan dengan mereka, ucap pria itu dengan tegas. Rafael tersenyum miring.
Sementara para tim medis ikut terkekeh mendengar penuturan pria itu. Apakah Anda menyaksikan sendiri orang itu mati setelah berdekatan dengan mereka atau Anda hanya mendengar beritanya dari mulut ke mulut? Tanya Rafael balik. Pria itu mengelus tengkuknya yang terasa begitu dingin. Sebenarnya berita itu memang menyebar dari mulut ke mulut tanpa tahu pasti siapa yang benar-benar menyaksikannya. Sebenarnya itu. Begini saja, coba kalian semua pikirkan. Jika benar Mia dan kedua adiknya memiliki penyakit mematikan, lantas kenapa mereka masih bisa hidup sampai saat ini? Sementara yang terjangkiti sudah mati terlebih dahulu. Apakah itu masuk akal? Tutur Rafael kembali. Para warga desa pun kembali berbincang pelan. Membahas apa yang dikatakan oleh Rafael barusan dan menurut mereka itu ada benarnya. Sementara yang lain tengah sibuk menelaah ucapan Rafael, ada beberapa pria yang bersiap untuk pergi dari tempat itu. Mereka adalah pria yang selama ini menjadi provokator. Salah satunya, pria yang tadi berani menyerang Rafael dan membakar gubuk milik Mia. Sebaiknya kita pergi dari sini sebelum ketahuan. Ya, kamu benar. Mari kita laporkan hal ini kepada Bu, sahut yang lain. Ayo. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera pergi dengan mengendap-endap. Memanfaatkan kelengahan semua orang yang ada di sana. Namun, hal itu tidak berlaku untuk Ben. Pria itu memperhatikan gerak-gerik beberapa pria itu dari kejauhan. Ada beberapa dari mereka yang pergi melarikan diri, Tuan. Berikan saya perintah untuk segera menangkap mereka, ucap Ben dengan nada tegas kepada Rafael. Sebaiknya ikuti saja mereka, Ben. Jangan tangkap mereka dengan terburu-buru sebab aku ingin melihat siapa dalang di balik kejadian ini, sahut Rafael. Baik, Tuan. Ben pun segera berbalik dan melangkah pergi, mengikuti jejak beberapa orang pria yang tadi sudah pergi terlebih dahulu. Sementara Ben dan beberapa anak buahnya mengikuti para pria yang kabur tadi, Rafael memilih menghampiri Mia dan kedua adiknya yang masih terpaku di tempat mereka. Kedatangan Rafael saat itu disambut dengan senyuman hangat dan kedua mata yang berkaca-kaca oleh Mia serta dua adiknya. Terima kasih, Tuan. Terima kasih karena sudah mengeluarkan kami dari fitnah nan keji ini. Tak ada yang bisa saya lakukan, selain mendoakan Anda. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan Anda, ucap Mia, tak sanggup menyembunyikan rasa harunya yang amat sangat. Apakah setelah ini Om akan pergi dan tidak akan kembali lagi? Tanya Amara, ikut menimpali. Apakah kita bisa berjumpa lagi, Om? Sela Amar yang juga tak ingin ketinggalan untuk mengeluarkan unek-uneknya. Rafael tersenyum kecil. Kembali mengelus lembut puncak kepala Amar dan Amara secara bergantian. Ya, Om akan kembali ke kota karena tugas-tugas Om di sini sudah selesai. Namun, Rafael menghentikan ucapannya. Tersenyum sembari menatap lekat kedua pasang mata bocah-bocah itu. Namun kenapa, Om? Amar dan Amara membalas tatapan Rafael dengan raut wajah bingung. Om akan kembali ke kota dengan syarat kalian semua harus ikut bersama Om. Bagaimana? Apa kalian setuju?